Bismillahirrahmanirrahim. Latih hatimu agar selalu bersih dan berpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu seperti tukang bekam, mengeluarkan penyakit dari orang lain. Tetapi penyakit yang ada dalam diri sendiri tidak kita keluarkan. Tukang bekam itu mencari penyakit orang lain, tetapi penyakit dirinya sendiri dibiarkan saja. Kenyataannya, memang banyak orang yang suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tetapi kesalahan diri sendiri tidak pernah diperhatikan. Keburukan orang selalu diintai, sementara keburukannya sendiri dibiarkan saja. Ini tandanya ilmu lahir kita bertambah, tetapi bertambah pula kebodohan batin kita. Dalam kitab Taurat tertulis, siapapun itu yang ilmunya bertambah, harus bertambah keprihatinannya. Apakah keprihatinan itu? Keprihatinan itu adalah rasa takut dan rendah hati kepada Allah dan rendah hati kepada hamba-hambanya. Semakin bertambah ilmu seseorang, harusnya semakin bertambah takutnya kepada Allah. Jangan sampai bertambah ilmu tetapi malah semakin sombong dan berani kepada Allah. Orang berilmu akan semakin merendah hati kepada Allah dan seluruh hambanya. Kepada siapa saja dia akan tawadhu. Peribahasa mengatakan, semakin penuh padinya, maka akan semakin merunduk. Apabila batang padi terus berdiri tegak, berarti tidak ada isinya. Peribahasa itu lahir dari pengalaman suatu bangsa yang terhayati dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, orang itu kalau bodoh, tidak berilmu, banyak bicaranya. Semakin bertambah ilmunya, semakin berkurang bicaranya. Ada juga peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Tong yang ada isinya, ketika dipukul, tidak akan ada bunyinya. Peribahasa itu bisa kita manfaatkan di satu sisi, tetapi di sisi lain, menurut saya, semakin bertambah ilmunya, harusnya semakin banyak bicara. Tujuannya agar ilmu yang dimilikinya tersebar. Jika berilmu hanya diam saja, ilmu tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Kalau orang banyak bicara, sedikit bekerja, itu seperti beo. Kalau banyak kerja tetapi tidak bicara sama sekali, itu seperti maling. Kita harus bisa banyak bekerja sekaligus banyak bicara. Banyak ilmu harus banyak bicara atau menulis agar tersebar ilmunya itu. Ajarkan kepada orang lain. Ilmu itu harus bermanfaat. Jika tidak disampaikan, mana bisa mendatangkan manfaat. Jika Anda belum berilmu, belajarlah, bergurulah. Jika Anda tidak memiliki ilmu, amal, keikhlasan, tata krama, dan prasangka baik kepada guru, bagaimana Anda mendapatkan sesuatu? Orang yang tidak memiliki ilmu, amal, keikhlasan, tata krama, dan prasangka baik kepada para guru, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika Anda menjadikan semua cita-cita Anda berorientasi kepada dunia,
Ingatlah bahwa tidak akan lama lagi akan terpisah dengannya. Semua yang telah Anda kumpulkan akan Anda tinggalkan. Anda akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun. Hanya selembar kain kafan yang membalut tubuh. Semua akan ditinggalkan. Istri Anda akan Anda tinggalkan. Rumah mewah Anda belum selesai pun Anda bangun, sedangkan Anda harus pulang. Istri yang Anda tinggalkan kemudian menikah lagi, dan akhirnya rumah yang Anda perjuangkan mati-matian itu dinikmati oleh suami baru istri Anda. Ada fenomena seperti itu. Orang-orang soleh menyadari bahwa mereka selalu dalam pengawasan Allah. Maka dari itu, mereka mengawasi batin mereka sendiri, pikiran dan hati sendiri, dan mengontrol lahir mereka sendiri. Mereka mendidik hati seperti mereka mendidik anggota badan mereka. Jika kita melakukan apa yang dilakukan orang-orang soleh itu, maka Allah akan mencegah kita agar tidak menurutkan syahwat secara keseluruhan. Mereka selalu menyadari bahwa apapun yang mereka pikirkan, rasakan, serta yang mereka lakukan selalu dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Mereka selalu mengontrol dan memonitor hati, pikiran, dan anggota tubuh mereka sendiri. Maka dari itu Allah menurunkan volume hawa nafsu mereka, sehingga mereka bisa mengendalikan seluruhnya. Hawa nafsu dan keserakahan bisa mereka kendalikan dengan cara mengontrolnya. Mereka membersihkan hati dan pikiran seperti mereka membersihkan raga mereka. Mereka tidak memberikan kesempatan kotoran melekat di dalam badannya. Sebagaimana mereka selalu mengontrol dan membersihkan hati dan pikiran mereka. Mereka tidak akan membiarkan hati dan pikirannya berlama-lama terlekati oleh kotoran batin. Ada kotoran lahir yang ada di badan, dan ada kotoran batin yang ada di hati dan pikiran. Ketika badan terkena kotoran, tentu kita tidak akan merasa nyaman. Hati dan pikiran juga sama. Ketika kena kotoran, pasti hati dan pikiran kita merasakan ketidaknyamanan. Sayangnya, ada yang tidak menyadari ketika hati dan pikirannya butuh segera dibersihkan. Ada yang tidak tahu cara membersihkan kotoran hati dan pikiran, tetapi enggan bertanya. Barangkali mereka sudah merasa cerdas. Untuk membersihkan kotoran lahir, misalnya, jika cat dibersihkan dengan sabun saja, tentu tidak akan hilang. Butuh thinner untuk membersihkannya. Membersihkan lipstik dengan sabun saja juga tidak akan hilang, tetapi butuh pembersih khusus. Demikian juga kotoran batin dan pikiran membutuhkan teknik-teknik tertentu untuk membersihkan setiap jenis kotoran batin yang melekat di hati dan pikiran. Wudu itu sebenarnya hanya sekedar latihan dan simbol, dengan tujuan melatih jiwa kita agar selalu menjaga kebersihannya. Akan tetapi, seringkali wudu disalahpahami. Akibatnya, sehari mulut dibersihkan minimal 5 kali, tetapi masih suka menggunjing orang lain. Telinga dibersihkan minimal 5 kali sehari, tetapi tetap saja dibiarkan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Kaki setiap hari dicuci,
tetapi tetap dibiarkan melangkah ke jalan kejahatan. Tangan yang setiap hari dibasuh minimal 5 kali, tetapi tetap dibiarkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebetulnya wudhu itu latihan mengendalikan yang lahir atau organ tubuh. Akan tetapi kebanyakan orang memahami wudhu sebagai tujuan, sehingga berpikir jika sudah melakukannya maka sudah gugur kewajiban dan selesai semua urusan, sehingga setelah itu mereka bisa berbuat semaunya. Padahal jika kita mengamati lebih dalam, seremonial yang kita lakukan seperti wudhu atau berbagai ritual ibadah lainnya merupakan bentuk-bentuk simbolik, bukan tujuan. Namun ironisnya, simbol-simbol tersebut malah sering dipertengkarkan. Ada yang bilang bid'ah dan tidak sesuai dengan sunnah dan lain-lainnya. Zakat itu juga latihan, berlatih untuk memerangi kekikiran yang ada dalam hati. Latihannya hanya menyerahkan 2,5% dari kekayaan. Tetapi bukan berarti kalau sudah membayar zakat, sudah selesai semua urusan. Tidak demikian. Coba kita perhatikan diri kita. Jika ada tetangga yang tidak makan, apakah kekikiran masih membelenggu hati kita sehingga tidak segera berbagi dengan memberinya makan? Jika membiarkan saja dengan alasan telah membayar zakat, maka itu salah cara berpikirnya. Bisa seperti itu mungkin karena menganggap bahwa ibadah-ibadah yang bersifat seremonial itu adalah tujuan. Padahal tidak, semua itu adalah latihan. Sama halnya setiap hari Senin kita rutin melaksanakan upacara bendera di sekolah. Itu bukan untuk menyembah bendera, akan tetapi itu untuk membangun dan membangkitkan jiwa agar tumbuh cinta kepada tanah air. Kita banyak salah paham soal itu. Karena seremonial dianggap sebagai tujuan, maka banyak timbul perselisihan, sampai soal membaca basmalah pun dipertengkarkan. Ada yang mengatakan wajib membacanya dengan keras sebagaimana ayat-ayat yang lain. Ada yang memperbolehkan tidak membacanya. Ada juga yang membacanya dengan pelan. Ada yang menyatakan bahwa jika basmalah tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Sementara membaca amin, yang bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tidak pernah dipertengkarkan. Demikian itu karena mereka belum sadar dan lebih suka bertengkar. Karena barangkali dengan itu mereka merasa nyaman. Jika batin telah dibersihkan, tidak ada lagi yang tersisa di hati kecuali satu keinginan, yaitu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengannya dan cinta kepadanya. Itulah isi hati orang-orang yang selalu mengontrol lahir dan batin mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka rajin membersihkan sekecil apapun kotoran batin yang ada di hati dan pikiran mereka. Salah satu cara membersihkan hati dan pikiran adalah dengan sholat, dengan tobat, dan memperbanyak istighfar. Jika hati kita terlanjur keras, tentu berat rasanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada semacam gengsi dalam diri. Orang-orang yang keras hati merasa tidak memiliki kesalahan. Itu barangkali karena mereka merasa sudah mengerjakan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan sudah menunaikan haji serta rajin bersedekah. Dengan menjalankan itu semua, mereka anggap telah selesai semua urusan. Itulah sebabnya Allah memperingatkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitan ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadi terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 43. Setan menghiasi segala amal perbuatan kita sehingga terlihat indah dan sempurna, padahal aslinya banyak kotoran batin di dalamnya. Kita tidak tahu berapa persen amal perbuatan kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita menyumbang 100 juta rupiah, itu belum tentu 100% diterima Allah. Hanya 10% saja yang diterima. Kita sudah beruntung, malahan bisa saja amal perbuatan kita sama sekali tidak diterima Allah. Ada seseorang memberikan sedekah kepada pengemis yang mengetuk pintu rumahnya, tetapi caranya memberi tidak sopan dan tergesa-gesa. Ternyata orang ini bukan bermaksud memberi, tetapi dia ingin agar pengemis yang baunya tidak sedap itu segera pergi dari rumahnya. Ada lagi orang penting didatangi orang yang meminta-minta sumbangan, tetapi dia tidak segera memberi. Dia menunggu tamunya banyak dulu, sehingga ketika dia menyumbang disaksikan banyak orang. Di antara hasrat yang salah dalam diri adalah kita sering kali lebih ingin menyakiti orang lain dibandingkan dengan membahagiakan hati mereka. Saya sendiri tidak tahu mengapa bisa demikian. Ada seseorang yang bertemu dengan teman lamanya yang ternyata nasibnya belum berubah. Dia berujar, "Anda kok masih miskin? Sedangkan mobil saya sudah 5. Tentu ujaran itu sangat menyakitkan hati temannya. Akan lebih menyakitkan lagi bila ia bercerita mengenai keberhasilan dan kesuksesannya. Harusnya ketika kita bertemu dengan teman yang bertahun-tahun tidak bertemu, dan teman kita itu belum sukses, kita membangkitkan keinginannya yang bisa membuatnya bahagia. Kita harus berterima kasih kepada teman tersebut karena sudah puluhan tahun tidak bertemu, tetapi masih mengingat dan menanyakan kabar kita. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain untuk menyenangkannya dan memberikannya kebahagiaan, Allah pasti akan melihat kebaikan hati kita. Allah melihat hati kita. Jika standarnya hati, maka nanti surga akan dimonopoli oleh orang-orang kaya atau orang-orang cerdas. Bukan banyaknya pemberian dan cerdasnya akal yang membawa kita ke surga, melainkan ketulusan dan kebaikan hati kita. Orang kaya dengan kekayaan yang banyak sekali pasti nanti pada hari perhitungan membutuhkan waktu lama untuk memperhitungkan semua kekayaannya. Begitu juga orang yang berilmu pasti akan diperhitungkan semua ilmunya. Sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan dan ilmu barangkali sudah cepat perhitungan segala amal dan perbuatan mereka. Sebab yang mereka miliki hanyalah ketulusan dan kebaikan hati. Amal perbuatan mereka akan diperhitungkan cepat. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira.
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Amal perbuatan mereka diperhitungkan dengan cepat, karena mereka hanya memiliki ketulusan dan kebaikan hati. Pada hari perhitungan, harta kekayaan tidak ada gunanya, bahkan anak pun tidak. Yang berguna hanyalah kebaikan semata. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pembaca akan melanjutkan bab berikutnya, tanda hati yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.